sahabat YouTube, kembali lagi dengan Nathan Channel. Kali ini kita akan membahas kembali Microsoft Excel dengan fungsi round. Nah, fungsi round adalah fungsi yang digunakan untuk membulatkan angka desimal ke jumlah digit yang Anda inginkan. Nah, fungsi round juga dibagi. Di sini ada fungsi roundnya sendiri, kemudian ada fungsi round up adalah pembulatan ke atas, kemudian ada fungsi round down, pembulatan ke bawah. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu, di mana fungsi round, round up, dan round down sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan rumus round up. Kita membahas dulu rumus dari pembulatan round. Nah, di sini kita sudah menyiapkan 3 sampel. Nah, kita langsung coba saja teman-teman ya. Kita dibuat di sini sama dengan, kemudian ketik round, kemudian kurung buka. Nah, di sini sudah ditampilkan nomor mana yang akan kita ingin blok. Nah, maka kita blok dari sampel ini, kemudian koma. Nah, tergantung dari pilihan di komputer teman-teman, ada yang koma saja dan ada yang titik koma. Nah, number digit ini kita akan pakai min 1. Nah, min 1 ini menunjukkan dari jumlah puluhan. Kalau min 2 jumlah ratusan, min 3 adalah jumlah ribuan. Kemudian apabila sudah, kita enter. Nah, di sini secara otomatis dari 6.700.516 rupiah itu akan dibulatkan dengan rumus round menjadi 6.700.520 rupiah. Nah, pembulatannya ke atas. Kenapa? Karena angka 6 di sini melebihi dari batas angka 5. Angka 5 ke atas akan dibulatkan naik, angka 1 sampai ke angka 4 akan dibulatkan ke bawah. Nah, kalau kita drag ke bawah, caranya seperti teman-teman, kita taruh mouse kita di ujung kanan bawah. Setelah ada logo tanda plus, kita drag ke bawah. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, kalau ini dari 3.540.125 rupiah dibulatkan menjadi 3.540.130 rupiah. Karena dia pas 5 ini, maka dia dibulatkan naik menjadi 130. Nah, ini juga sama ya, kalau dibulat 678 di belakangnya, maka akan dibulatkan naik. Oke, kita ganti misalnya di sini 4. Kita pakai 4. Kita enter. Nah, maka secara otomatis 674-nya akan dibulatkan ke bawah menjadi 670. Sama juga seperti ini teman-teman, kita depannya kita rubah menjadi 4 lagi. Nah, maka 644 atau 44 ini akan dibulatkan ke 40 karena di bawah ringnya 5 ya. Nah, itu fungsi dari round dengan desimal puluhan. Bagaimana kalau dengan ratusan? Kita coba. Kita ganti dengan 2 di sini ya. Kemudian kita enter. Oke, kita hapus dulu nih. Nah, maka pembulatan round ini dari 6.700.516 dia akan berubah menjadi 6.700.500. Jadi angka 16 ini akan dibulatkan ke bawah karena tidak melebihi batas dari 555. Nah, kenapa 2 digit? Karena tadi kita pakai rumus min 2 ya, pembulatan di ratusan. Coba kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi di angka akhir di 125 ini dibulatkan ke bawah juga. Nah, kalau yang ini juga sama, 644 dibulatkan ke 600. Oke, kita ganti di sini menjadi 55 misalnya. Kita enter. Nah, maka dia pembulatannya akan ratusan ke
naik dia ya, 6-nya ke 700, jadi 655 ke 700. Nah, sama halnya juga dengan pembulatan ke ribuan. Kita ganti di sini ke angka 3. Kita enter. Nah, pembulatannya otomatis dia akan naik ya, dari 6.700.516 naik ke 6.700.701.000. Kemudian kita drag ke bawah seperti tadi. Nah, jadi pembulatannya adalah dalam bentuk ribuan. Tadi puluhan, ratusan, sekarang ribuan. Maka angka desimalnya akan naik ke depan ya, ke sini ya. Nah, ini juga sama, karena dia di bawah 500 di sini, maka pembulatannya ke bawah. Kalau ini di atas, dia pembulatannya ke atas ya. Awalnya 655, sekarang 656. Nah, itu fungsi dari pembulatan atau round. Nah, bagaimana dengan fungsi pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah? Kita langsung coba saja. Di sini kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik round up ya. Di sini sudah terlihat, kita tinggal pilih ke bawah. Round up. Kemudian kita kurung buka, sama kita langsung ke sampelnya, koma kita min misalnya langsung ke 3 digit ya, 3 tutup. Nah, maka di sini adalah pembulatannya dilakukan ke atas. Jadi semua angka ini akan dibulatkan ke atas dari 6700516 ke menjadi 6701000. Nah, kita drag ke bawah juga teman-teman. Kita drag ya. Nah, di sini juga sama, di sampel yang kedua dari 3.540.125 itu dibulatkan oleh round up menjadi 3.541.000. Dia pembulatannya ke atas. Jadi berapapun jumlah desimal di belakangnya, maka dia akan melakukan pembulatan ke atas. Jadi berbanding terbalik tadi teman-teman ya. Nah, sama juga di sini. 7.655.655. Nah, dibulatkan oleh round up ke atas adalah 7.656. Jadi ada perbedaan teman-teman ya. Jadi berapapun jumlah di sini, maka akan dibulatkan ke atas. Seperti ini ya, 3.541.000. Di sini 3.540, padahal ini ringnya ada di batas di bawah 500. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita sampel lagi satu di round down. Round down D-nya 2 ya. Round down, kurung buka, kita pilih numbernya ke sampel, kemudian kita langsung ke ribuan. Min 1 puluhan, min 2 ratusan, min 3 dan ribuan, kurung tutup. Nah, di sini round down adalah pembulatan ke bawah. Jadi 6.700.516 rupiah akan dibulatkan ke bawah, sehingga desimal yang ada di belakang ini 516 rupiahnya akan hilang karena dibulatkan ke bawah. Walaupun 516 adalah ada di batas atas untuk pembulatan ke depannya. Kita drag ke bawah juga. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi walaupun seperti ini ya, yang 7.655.655 di sini pembulatannya adalah 7.655 juga. Jadi padahal ini di atas batas 500 ya, harusnya pembulatannya ke atas. Kalau di sini beda deh ya. Nah, di situ perbedaannya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembulatan dengan round itu kita bisa mengatur apakah kita ingin membulatkannya ke atas atau ke bawah sesuai dengan desimal yang ada di belakang ini ya, dengan menggunakan pilihan tadi, mau puluhan, ratusan, atau ribuan. Nah, perbedaan dengan round up adalah pembulatan akan dilakukan dengan pembulatan ke atas. Jadi walaupun dia di bawah 500 pembulatan ya batasnya, maka dia akan tetap dibulatkan ke atas seperti ini ya. Pada sampel 2. Kemudian pembulatan ke bawah dapat kita simpulkan
berapapun jumlah desimal yang ingin kita bulatkan, yang tadi kita pilih di ribuan, maka dia akan tetap dibulatkan ke bawah. Jadi angka di ujung-ujung ini hilang menjadi 0 semua. Seperti sampel di nomor 3 ya. Walaupun ini ada di atas ya, di atas 500, harusnya kalau secara normal pembulatannya ke atas. Tapi karena kita menggunakan rumus round down, maka pembulatannya dikatakan atau disimpulkan pembulatannya ke bawah menjadi 7655. Nah, seperti itu teman-teman perbedaan dari round, penggunaan rumus round up, dan round down. Nah, semoga fungsi dari Excel kita kali ini yang kita bahas dari fungsi round, mudah-mudahan bisa membantu di dalam teman-teman beraktivitas baik di kantor ataupun di dalam menyelesaikan tugas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you.